Anda kembali menyaksikan News on the Spot. Pemirsa, pandemi COVID-19 membuat produksi limbah medis terus meningkat. Banyak limbah medis berbahaya dibuang sembarangan di tempat pembuangan sampah. Bagaimana seharusnya limbah medis dikelola rumah sakit? Apakah proses pemusnahan limbah medis selama ini sudah ramah lingkungan? Hampir 2 tahun ini, Rumah Sakit Penyakit Infeksi RSPI Sulianti Saroso kebanjiran limbah medis. Sebagai salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta, setiap hari rumah sakit ini bisa menghasilkan 3-400 kg limbah medis. Seperti bekas obat-obatan, jarum suntik, masker, alat pelindung diri, dan lain sebagainya. Penanganan limbah berbahaya dan beracun ini bisa dilakukan dengan dibakar. Pembakaran menggunakan alat insinerator atau alat pemusnah limbah. Tahapan yang pertama ialah ada pemilahan. Nah, kemudian adanya pewadahan, kemudian pengumpulan, pengangkutan, dan pemusnahan. Ada berapa sih Mas sebenarnya limbah medis yang dikelola setiap harinya? Karena kan kita tahu ini sedang masa pandemi dan tentunya pastinya ada peningkatan atau bagaimana Mas? Saat pandemi ini memang untuk volume limbah terjadi peningkatan, Mbak. Nah, saat pandemi ini rata-rata per hari itu volume limbah yang dihasilkan dalam pelayanan RSPI ini 300 sampai 400 kg per hari. Selama pandemi COVID-19, produksi limbah medis mengalami peningkatan signifikan. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebut, sejak Maret 2020 hingga Agustus 2021, jumlahnya mencapai 20.000 ton. Limbah medis juga banyak dibuang sembarangan di tempat akhir pembuangan sampah. Di beberapa kasus ditengarai, pembuangan limbah medis secara sembarangan itu juga dilakukan oleh rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang tidak memiliki tempat pengelolaan limbah medis. RSPI Sulianti Saroso adalah salah satu rumah sakit yang memiliki izin operasional alat untuk memusnahkan limbah medisnya. Agar tidak menumpuk, limbah medis di rumah sakit ini dibakar dengan alat insinerator. Setelah melalui serangkaian proses dimulai dari pengambilan, kemudian juga tadi sudah ditimbang, didisinfektan, lalu dibakar di suhu 800 sampai dengan 1200 derajat Celcius. Ini merupakan hasil dari residu pembakaran limbah B3 yang sudah dilakukan di RSPI Sulianti Saroso. Dan nantinya ini akan diletakkan di TPS limbah B3 tepatnya, kemudian akan diambil oleh pihak ketiga yang tentunya sudah di bawah ataupun disetujui oleh pihak KLHK. Tidak semua rumah sakit memiliki fasilitas pengelolaan limbah medis. Menurut data Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, hanya ada 122 rumah sakit yang memiliki izin operasional pengelolaan limbah medis lewat insinerator. Padahal, terdapat hampir 3.000 rumah sakit di tanah air. Selain berbiaya tinggi, tidak mudah bagi rumah sakit untuk mendapatkan izin mengolah limbahnya sendiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengelola rumah sakit harus melengkapi sejumlah syarat dan dokumen seperti analisis dampak lingkungan dan persetujuan dari masyarakat di sekitar lokasi pusat pemusnahan limbah. Karena itu rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah umumnya belum dapatkan izin penggunaan insinerator. Bahkan ada daerah seperti Papua yang harus mengirimkan limbah medisnya untuk dimusnahkan di Jakarta. Rumah sakit yang memiliki insinerator berizin, ya artinya itu jumlahnya 122. Tetapi 20% diantaranya ada yang melaporkan bahwa saat ini mereka tidak operasional karena masalah entah itu kekurangan SDM atau adanya kerusakan atau adanya yang perlu perbaikan dari insinerator tersebut. Jadi memang tidak semuanya sebanyak 122 ini beroperasi secara normal gitu. Sampah atau limbah medis yang dihasilkan oleh rumah sakit itu bisa dikelola dengan 2 cara.
Yang pertama adalah dikelola sendiri oleh rumah sakit ya, karena bahannya infeksius dan sebagainya, maka dia harus dikelola dipanaskan dalam suhu tinggi 800 derajat Celcius ya. Dan ini biasanya hanya dimiliki oleh yang namanya incinerator. Jadi alat untuk membakar sampah medis dengan suhu tinggi. Nah, bila kita tidak bisa mengelola limbah medis ini sendiri, maka kita akan menggunakan jasa pihak ketiga. Jadi mereka ini adalah perusahaan-perusahaan berizin, ya, dengan catatan harus berizin, yang nantinya kita akan kontrak kerjasama ya dengan kesepakatan berapa per kilonya. Nanti mereka akan melakukan pembakaran di tempat mereka. Penggunaan insinerator memang menjadi salah satu jalan keluar dalam mengelola limbah medis rumah sakit. Namun para pemerhati lingkungan menggarisbawahi potensi pencemaran kualitas udara lewat proses insinerator. Apalagi sampah medis dibakar di suhu 800 hingga 1200 derajat Celcius. Kalau kita sebenarnya nggak setuju dengan cara pemusnahan dibakar ya, karena itu ada menimbulkan masalah lain, ada polusi lain. Apalagi kalau misalnya ya benar 800 derajat nggak terbentuk dioksin dan furan. Cuma kan operator di lapangan kadang-kadang nggak melihat ya Pak, suhunya baru 100, udah nggak dinaikin lagi suhunya gitu ya. Atau tidak beroperasi dengan sesuai dengan si desain alatnya gitu. Nah, yang kita lihat akhirnya banyak insinerator yang beroperasi tidak layak, dan sebenarnya rumah sakit sendiri banyak yang akhirnya karena tidak mampu mengoperasikan mengoperasikan insinerator, akhirnya ke pihak ketiga. Banyak rumah sakit yang akhirnya berhenti sebenarnya mengoperasikan insinerator dan menyerahkan kepada pihak ketiga. Menjawab permasalahan yang timbul karena dampak pembakaran limbah medis lewat insinerator, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mengembangkan plasma reaktor yang berfungsi menghilangkan asap dan bau hasil pembakaran insinerator. Plasma reaktor juga berguna untuk menghilangkan kandungan zat berbahaya di dalamnya. Kepala Balai Pengembangan Instrumentasi LIPI, Anto Trisugiarto mengaku, pihaknya akan menguji pengoperasian plasma reaktor yang mereka rancang ini di salah satu insinerator di wilayah Jakarta Timur dalam waktu dekat. Itu biasanya sampah itu di dalamnya mengandung beberapa senyawa. Salah satunya senyawa yang biasanya dari pembakaran sampah itu adalah gas natrium oksida, ya, NOx. Nah, ini NOx atau sulfur oksida, itu SOx. Atau juga kalau dari sampah plastik itu dioksin dan furan. Itu biasanya dari hasil pembakaran, dan itu memang harus memenuhi standar buang. Nah, jadi setelah sampah itu dibakar, kemudian setelah dibakar itu gas tersebut keluar dari pembakaran, biasanya gas-gas ini langsung lepas ke udara jika tidak ada proses. Nah, ketika kita lepaskan, sebelum kita lepaskan ke udara, kita lewatkan dulu ke plasma reaktor. Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia maupun aktivis lingkungan mendorong pemerintah pusat maupun daerah memperhatikan pengelolaan limbah medis dengan insinerator yang ramah lingkungan. Dengan berbagai inovasi, pengelolaan maupun pemusnahan limbah medis berbahaya dapat dilakukan dengan lebih baik tanpa menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang lebih parah. Ira Hulu, Fatan Jauhar, Sartika Harahap, Berita 1, Jakarta.